Maka barang siapa yang membaca akan dia pagi dan petang 3 kali dipelihara akan dia daripada tiap-tiap bala dan kebinasaan dan setruk musuh dan orang yang zalim dan sultan yang zalim dan syaitan dan ular dan kala dan terbakar atau kebakaran dan tenggelam. Tenggelam di mana? Tenggelam di laut ya, di sungai. Dan daripada kena kecurian. Dan jika dibaca akan dia pagi-pagi sentosa ia hingga petang, dan jika dibaca akan dia petang-petang sentosa hingga pagi. Dan tiada membacakan dia seorang pada hari Arafat 100 kali, melainkan menyeru akan dia oleh Allah Ta'ala, hai hambaku, engkau meridhoi akan daku dan aku ridho daripada engkau. Minta olehmu akan daku barang yang engkau kehendaki. Dan kemuliaanku sesungguhnya aku beri akan dikau. Nah ini. Jadi 5 bismillah ini kalau dibaca pagi 3 kali dan dibaca sore 3 kali. Pagi kita baca bisa habis sholat subuh. Jadi sampai sore kita hari ini selamat. Sentosa artinya kita dijaga oleh malaikat. Kemudian sore kita baca lagi, maka semalamnya kita dijaga oleh malaikat sampai pagi lagi. Dijaga dari apa? Dari berbagai macam bala. Maka pada kesempatan 2 tahun yang lalu itu yang namanya pandemi itu saya anjurkan sebenarnya. Sudah saya anjurkan zaman-zaman kita untuk membaca doa ini. Tapi kadang-kadang orang kagak ngeh. Jadi barang siapa yang membaca doa ini, selamat dia dipelihara. Kalaupun kena juga nggak apa-apa. Sedikit, nggak banyak. Karena dia sudah antisipasi dengan doa-doa. Inilah dinul Islam. Din yang sempurna. Semua persoalan, apalagi yang besar. Yang kecil sekecil apapun ada tata cara dan doanya. Begitu sempurna Islam kita, saudara. Doa itu mengantisipasi sesuatu yang belum terjadi. Sudah dipersiapkan. Hingga kalaupun terjadi, tidak terlalu berat. Atau barangkali memang yang tidak bisa dihindari lagi, itu sudah takdir yang mubrom. Kata Nabi, la yaruddul qadar illa doa. Tidak ada yang bisa menolak qadar kecuali doa. Ayo kita perbanyak doa, yakini bahwa kita hidup ini tidak punya apa-apa, saudara. Kekayaan, uang, pangkat, jabatan yang kita miliki ini nggak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saatnya akan dirampas kembali, kalau bahasa kasarnya gitu. Kalau malaikat Israel sudah datang, tidak ada yang bisa menolong. Oh jangan dulu, ini masih jabatannya belum selesai 2 tahun lagi. Enggak juga. Oh ini jangan dulu, dia mau berobat ke luar negeri, duitnya banyak. Enggak juga. Saudara. Nah doalah saudara-saudara selalu yang kita. Kata Nabi, ad-du'a usilahul mu'mini wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Dan tegaknya agama dan cahaya langit dan bumi. Selama umat Islam yang beriman masih fokus berdoa dengan khusyuk, maka agama Islam ini akan tegak. Dan setiap hari langit ke bumi, bumi ke langit selalu bercahaya. Sebab doa yang kita panjatkan kepada Allah naik seperti cahaya. Kalau satu cahaya naik ke atas terbang, kemudian dari sana terbang lagi cahaya, makanya wanurus samawati wal ard. Cahaya setiap hari berkilauan
turun naik dari langit ke bumi, dari bumi ke langit. Itulah doa orang-orang yang beriman, yang khusyuk dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang berbahagia. Dan doa-doa kita tidak ada yang bisa menahan. Sering saya katakan, hanya satu-satunya yang kita miliki doa, saudara. Ketika kita sudah semua serba mentok, nggak mampu kita nggak punya kekuatan, kita nggak punya kekuasaan. Mereka ini hebat sekali, umpamanya begitu menghadapi musuh kita hebat, semua duit dia punya, semua dia punya. Kita nggak mampu apa-apa, saudara. Kalah udah nggak bakalan menang secara akal. Tapi jangan putus asa. Ada satu lagi yang kita miliki, yaitu doa. Berdoalah sama Allah. Apalagi berdoanya di waktu-waktu yang mustajab. Di tempat-tempat yang mustajab. Da'watuz zalim lizzalimi mustajab. Doa orang yang dizalimi mustajab. Jadi siapa yang merasa dizalimi oleh siapapun dan dia berdoa, itu mustajab. Sebaiknya doanya sambil sujud. Dan jangan lagi mengucapkan dengan lisan, tapi ucapkanlah doa-doa di saat sujud dengan hati yang murni. Karena lisan kita sering dipakai berdusta. Tapi kalau hati kita tidak pernah berdusta. Berdoalah dengan kata hati, ucapan hati. Dengan cara itu insya Allah dengan cepat Allah menerima dan mengabul doa kita. Orang yang berdoa hanya meyakini bahwa Allah sajalah yang menerima doa. Wa qala rabbukum ud'uni istajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, Rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan terima. Adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kita minta segera. Kan kadang-kadang kita salahnya kita memaksa Allah kita paksa, ya Allah besok pagi harus segera ada, doa saya mesti diterima. Enggak boleh. Kita hanya meminta pada Allah, ya Allah aku mohon A, B, C, D semua, tapi waktu sikon pemberiannya yang terbaik buatku kapan ya Allah. Seandainya kita buru-buru banget juga, kita minta lagi, ya Allah aku mohon, ya Allah kalau lebih tahu, ya Allah hajatuna ilaika kasir wa anta alimum biha wa basir, yassir 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 Allahumma yassir. Kebutuhanku banyak, engkau lebih tahu ya Allah, engkau lebih tahu ya Allah, engkau lebih tahu ya Allah. Mudahkan segala urusanku dan hajatku. Begitu, jangan kita minta besok pagi harus ada ya Allah. Ini enggak benar cara begitu. Jadi kita yakini terus kita minta, walaupun belum diberi terus kita minta, adapun pemberiannya silakan Allah yang Maha mengetahui yang terbaik buat kita. Jadi saudara-saudara sekalian, doa bismillahi masya Allah kalau dibaca baik pagi 3 kali atau sore 3 kali atau sering-sering dibaca ba'da sholat 5 waktu, insya Allah kezaliman yang berlangsung di muka bumi dimanapun juga Allah akan buka dan Allah akan hancurkan dengan diterimanya doa orang yang beriman. Ini saudara, ini aja doa ini bagus, doa Nabi Khidir. Dan gampang, kita memahaminya gampang. Ada 5 bismillah. Barangkali banyak yang sudah hafal, cuma penekanannya, ayo perbanyak lagi baca, berikan lagi kepada saudara-saudara kita, anak-anak kita, catatan-catatan doa ini, biar mereka baca secara serentak setiap hari. Kalau kemarin selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ahliki zalimin bizalimin. Nah itu selawat 3 kali baru wa akhrijna. Itu juga doa orang-orang yang sedang dizalimi,
perbanyak doa itu, insya Allah pertolongan Allah akan turun. Jadi solusinya begitu. Tidak ada tempat kita bersandar, tidak ada tempat meyakinkan kita untuk bisa menolong kita kecuali Allah saja. Manusia tidak mampu menolong. Kita tolong sama ini, ya saya nggak bisa. Dia gedean lagi, nolong lagi, wah nggak bisa, gedean lagi. Sampai yang gede sekali kita minta tolong, kagak bisa juga. Kecuali sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang lebih gede dari Allah. Makanya as'alullahal azim. Aku mohon kepada Allah yang maha agung. Nggak ada lagi yang agung, yang lebih besar dari Allah. Ini yang mesti diyakini oleh kita, saudara-saudara. Di sini kan keterangannya begitu. Barang siapa yang membacakan dia pagi dan petang 3 kali, dipeliharakan dia daripada tiap-tiap bala dan kebinasaan, dan daripada setru, musuh, begal, orang zalim, setan, ular, kala, kebakaran, tenggelam, bahaya-bahaya lain. Saya udah baca tapi kok masih kena juga. Lain lagi. Barangkali memang takdir yang tidak bisa dirubah, atau memang Allah akan menguji Anda supaya Anda sadar juga. Jadi setelah dia bisa baca doa ini, makin yakin dia, tapi tetap kesalahannya nggak pernah berubah. Oh, ini udah doanya ini. Ya. Nah, doa yang dipanjatkan itu bukan tidak diterima, cuma diringankan. Tetap bala ya bala juga datang, cuma diringankan supaya orang itu sadar. Jadi masalahnya kenapa saya sudah baca tapi masih kena juga bala, umpamanya begitu. Nah, ini ada hal-hal lain yang belum kita pahami hingga Allah memberikan pelajaran kepada kita agar kita bisa pahami tersebut. Pada pelajaran yang lalu tentang orang sakit, penyakit itu datang kepada diri manusia. Ruh kita ini bertanya kepada penyakit, hai penyakit, mengapa engkau datang menjumpai kami ini? Apa tujuannya kamu datang? Penyakit bilang, wahai ruh, dulunya engkau waktu masuk ke dalam jiwa orang tersebut bersih, murni. Sekarang kau sudah kotor, banyak dosa. Kedatanganku ini untuk membersihkan kau agar bersih lagi. Apa kata roh kita? Ya, kalau gitu silakan, aku pasrah. Nah, datanglah penyakit itu kepada diri seseorang. Yang dirasakan ini itu semua, bolak-balik, nggak bisa tidur, panas, nyeri, selegot-selegot, apalah semua. Itu. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi juga bersabda, apabila seorang datang penyakit, kemudian dia mengucapkan Alhamdulillah. Begitu datang sakit, apa yang Alhamdulillah. Sadar dia, ya Allah, Alhamdulillah Engkau ingatkan aku. Aku sadar, aku lupa banyak. Mungkin sholatnya selama ini udah 2 minggu terlambat mulu, atau mungkin banyak kesiangan kalau bangun pagi, atau mungkin banyak hal-hal yang dia lakukan di luar yang berdosa, dia sadari, antara sadar nggak sadar dia lakukan. Tiba-tiba datang penyakit, dia sadar langsung, Alhamdulillah ya Allah, Engkau ingatkan, ampuni dosaku ya Allah. Kata Nabi, kalau orang menyadari ketika datang penyakit, maka itu penyakit datang mengampuni dosanya. Dengan cara itulah Allah akan mengampuni dosanya. Kadang-kadang kita nggak paham, saudara, sebagai makhluk manusia, apa sih maksud Allah ini? Itu yang kita nggak paham. Bahkan kita nanya sendiri, malah nanya Allah. Ya Allah, salah apa saya? Salah apa? Udah banyak salahnya manusia, mana ada manusia yang nggak bersalah? Kullu bani Adam khata'un, semua banyak bani Adam pasti punya salah. Tapi kesalahan-kesalahan yang ada itu kesadaran kita mengakui bahwa itu kita salah. Itu yang diinginkan Allah. Kalau kita bertobat, Allah terima. Ini kan sombong manusia, udah salah, nggak mau ngaku salah. Berdoa pun enggak. Ketika datang sakit, baru teriak-teriak, nangis. Masih menyebut Allah masih bagus. Kadang-kadang nggak nyebut Allah, nyebut yang lain.
Nyebut dokter, apalah dokter disalahin lah. Apa ya, udah ganti dokter aja, dokter ini nggak paham penyakit. Kalau sudah begitu berarti Allah tidak ampuni dosanya. Jadi tiap diri kita masing-masing punya jalan hidup masing-masing, saudaraku. Jalan hidup yang ditempuh oleh kita sejak kita lahir, sejak kita paham sebagai manusia, katakan sejak remaja, ada jalan hidup yang kita lalui. Yang kadang-kadang kita sadar, kita tahu bahwa itu salah, tapi tetap kita lakukan. Inilah yang menjadi perjalanan hidup manusia di akhir perjalanannya. Sebelum datang kematiannya, disitulah saudara-saudara akan diketahui seharusnya review dia dengan akhlak perilaku waktu masih muda. Kalau dia sadar, dia mengucapkan alhamdulillah, maka semua yang terjadi pada dirinya akan menjadi penebus dan pengampun dosa oleh Allah. Coba ibu-ibu dah, ibu-ibu itu baca Bu yang bismillah, masya Allah Bu. Bismillahi masya Allah, la yasuku khaira illallah. Bismillahi masya Allah, la yasifu su'a illallah. Bismillahi masya Allah, maka min nikmatin paminallah. Bismillahi masya Allah, la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahi masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, ada lagi yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, masya, saya panjangin ya. Panjangin saya itu wajib ya. Walaupun kalau secara doa kayak dengan tajwid, kalau doa harus panjangan juga, walaupun tidak 5 harkat, tapi paling tidak ya lebih dari 2 harkat. Jangan disamakan sama 1 alif. Karena dia 2 alif setengah. Ada bapak-bapak sekarang, wakili bapak-bapak silakan. Baik, Guru. Ya. Bismillahi masyaallah la yasuqu khairu illallah. Bismillahi masyaallah la yasuqu illallah. Bismillahi masyaallah ma kana bin wa minallah. Bismillahi masyaallah la yati bil hasanati illallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Ya, illa billahil aliyyil azim. Boleh ditambah. Yang tadi la yasukul khaira, bukan khairu ya. La yasifu su'a. Gitu. Ada lagi bapak-bapak silakan. Guru yang Allahumma la tusmit, Guru. Apa? Ini yang Allahumma la tusmit. Baca silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tusmit da'i waj'alil Qur'anal azim shifai wa ana ilu wa antal bawa Guru. As'alullahal azim rabbana ayat kita. Kalau buat laki-laki ayat kita, buat perempuan laki, dan Ayaspik. kalau buat semuanya ayat Cina, terus kalau sendiri ayat Guru ya. Betul. Kan kalau dicatat bisa, kalau nggak dicatat lupa.
Makanya dicatat ketika kita beri penjelasan langsung dicatat, ditulis. Ada buku. Jadi ada buku Ta'lim Akasa mestinya di meja kita tuh yang agak tebel. Jadi udah berapa tahun kita ngaji, entar kita buka-buka lagi tulisannya masih ada. Kalau ingatan kan suka lupa. Ada guru. Tuh, udah ada bukunya nih. Ada lagi yang Ada lain? lagi yang lain? Saya udah share tuh guru yang Masya Allah di WA grup. Allahumma ayat ini atau ayat ini. Bapak-bapak ada lagi bapak-bapak? Pak Haji, Tua mana Pak Haji? Oh Pak Jero yang ngumpet aja nih. Udah ngayur dulu. Ini ya kawan. Ya limun. Kalau buat kita di Ayasfina atau Ayasfiana. Badani. Saya kira ini aja ya. Silakan diamalin doa ini. Berikan catatan ini kepada teman saudara jamaah, ibu-ibu yang punya jamaah, suruh baca ini Bu. Tulisin, baca ini buat jaga kesehatan kita, jaga ini kita semua, bahaya-bahaya yang akan terjadi dengan kita baca doa ini. Pagi, sore pertama, yang kedua setiap habis sholat 5 waktu sekali. Kalau pengen atau kita mau berangkat keluar pergi, ya boleh kita baca. Sebagai doa mau berangkat pergi kita keluar rumah, kita ke pasar di depan, baca sekali nggak apa-apa. 5 kali Bismillah kita baca. Ke pasar. Mudah-mudahan dalam perjalanan kita kembali ke rumah bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya kira tidak ada pertanyaan ya. Semuanya ini gampang aja. Kalau yang belum ada pertanyaan, insya Allah dikirim Pak Surya. Yang Bismillahirrahmanirrahim sudah dikirim belum? Silakan dikirim aja. Demikian mudah-mudahan bermanfaat semua. Adhanallahu iyyakum ajma'in wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.